Klien tuh lebih memilih orang yang pernah menyelesaikan project dibandingkan orang yang walaupun berpengalaman, tapi dia belum pernah menyelesaikan project gitu. Nama saya Muhammad Fahmi, saya seorang iOS developer. Dulu di MyDoSolve saya mengambil pathway iOS developer. Kebetulan dulu saya di batch 3. Saya sendiri dari Makassar, Universitas Muslim Indonesia. Saya di sana mengambil jurusan Teknik Informatika. Dulu sih saya milih iOS developer itu karena emang ketertarikan saya sama dunia mobile development. Jadi dulu tuh sebenarnya saya punya pengalaman dengan project kecil-kecil gitu, tapi bukan di iOS development, melainkan di Android menggunakan framework Flutter gitu. Nah, terus ketertarikan saya itu sama iOS development karena saya ingin mencoba bahasa yang baru gitu, yang belum pernah saya gunakan sebelumnya, yaitu Swift. Sewaktu saya join MyDoSolve itu 2022 ya, itu kebetulan saya udah punya MacBook M1 dulunya. Ini agak unik sih, jadi dulu tuh sebenarnya saya beli MacBook duluan, itu pas saya beli MacBook saya nggak ada kepikiran buat modding khusus di iOS gitu. Dulu kepikirnya tuh saya beli MacBook itu untuk buat buat ngerjain tugas, mungkin ngoding Android gitu, jadi yang general gitu kan, bukan khusus ke iOS. Nah, tapi kenapa saya memilih MacBook itu karena dulu saya tipikal orang yang kalau beli itu aku research dulu kan. Jadi saya banding-bandingin laptop yang mana. Nah, terus kebetulan saya lihat dari pricingnya, dari worth-nya itu lebih worth it di M1 gitu. Jadi saya lebih milih MacBook M1 dibandingkan laptop Windows gitu. Jadi di Universitas Muslim Indonesia itu walaupun jurusanku itu computer science, itu nggak ada sama sekali pelajaran mengenai iOS development, itu nggak ada. Jadi mau nggak mau kalau mau belajar iOS development itu perlu belajar otodidak gitu, di online atau cari course gitu-gitu. Saya tahu iOS development, sebenarnya udah tahu sih, cuman aku belum pelajari. Dan kebetulan itu ada program Kampus Merdeka. Nah, itu saya daftar dan kebetulan alhamdulillah saya lulusnya di MyDoSolve. Nah, terus di MyDoSolve itu saya lulusnya di pathway iOS developer. Nah, semenjak saya ada pemberitahuan bahwa saya lulus di situ, saya memulai untuk belajar sendiri gitu. Saya mencari course gitu-gitu di internet sebelum saya memulai masuk kelasnya. Jadi pas masuk kelasnya tuh minimal tahulah dasar-dasarnya gitu. Tantangan saya itu sebenarnya karena di iOS development itu perlu bahasa Swift ya, dimana Swift itu sendiri adalah bahasa natif dari Apple sendiri, dan sebelumnya tuh saya belum pernah belajar Swift gitu, dan itu sintaksnya beda banget gitu. Tapi karena saya memiliki pengalaman sebelumnya gitu di bahasa lain seperti kayak Python, Dart, Java, C++, yang dimana Java sendiri tuh memiliki kesamaan hampir sama gitu dengan Swift, yaitu dia mempunyai, kalau secara teknikal mempunyai OOP gitu istilahnya kalau di dunia developer, object oriented programming. Jadi setidaknya agak challenging juga sih sebenarnya karena sintaksnya yang berbeda daripada bahasa-bahasa lain gitu. Jadi mungkin kurang lebih 1 minggu lah untuk beradaptasi dari pindah bahasa dari bahasa Java ke bahasa Swift. Sekarang tuh status saya tuh sebagai iOS developer di Pincon. Nah, di Pincon ini saya di tag saya, kebetulan saya masuk ke dalam project MyTelkomsel. Di MyTelkomsel itu saya membuat fitur dan bug fixing. Paling 2 itu aja sih. Pincon ini sebuah perusahaan yang kayak ngevendor perusahaan-perusahaan besar gitu, seperti kayak Telkomsel, Bayu, dan lain-lain gitu, atau
saya juga kurang tahu sih. Cuman kebanyakan yang di apa namanya kerjasamanya itu dari Telkomsel. Nah kebetulan mungkin sekitar 90% kali ya, 90% yang ngerjain yang ngedevelop aplikasinya Telkomsel sendiri di Android maupun di mana di iOS itu dari pegawai-pegawai dari outsourcing dari Pincon sendiri. Menurut saya sendiri sih semenjak mungkin bisa dilihat perubahannya tuh semenjak corona ya. Nah itu semenjak corona tuh peningkatan iOS developer itu mulai sangat signifikan meningkat gitu dibandingkan sebelum corona. Jadi kalau di dunia IT, iOS developer ini termasuk skill yang gimana ya, yang nggak general gitu, yang spesialis dan membutuhkan skill set yang sangat spesifik gitu kan. Sedangkan kalau Android kan bisa ada ada kayak Flutter gitu kan, cross platform, itu bisa digunakan di multi platform, bisa digunakan di iOS, bisa digunakan di Android gitu. Jadi karena hal tersebut iOS developer ini itu nggak lebih banyak gitu daripada developer yang lain. Nah ini juga salah satu mendasar kenapa saya memilih iOS developer, karena kurangnya kompetisi gitu dibandingkan developer yang lain. Jadi meningkatkan peluang untuk diterima di perusahaan gitu. Kalau dari pengalaman saya sendiri, mungkin di kelas saya tuh sekitar cuma 5% kayaknya. Cuma 5% yang ketika selesai bachelor, selesai S1-nya, dia tuh tidak melanjutkan gitu. 90% tidak melanjutkan ke dunia berkarir ke IT gitu. Sedangkan 5%-nya melanjutkan gitu. Itu menurutku kenapa? Karena mungkin karena kurangnya ketertarikan sama IT, atau di IT juga membutuhkan skill yang perlu belajar gitu, perlu yang dedikasinya yang tinggi, perlu betul-betul disiplin dalam belajar gitu. Intinya perlu effort lah gitu. Mungkin karena hal tersebut sih. Sertifikasi sendiri ini itu sangat penting ya, karena bisa menjadi bukti gitu, bukti kompetensi kita dalam skill tertentu gitu, seperti iOS development. Nah ini membantu meningkatkan kredibilitas kita gitu untuk melamar pekerjaan di industri teknologi. Pertimbangannya sih yang paling pertama tuh pengalaman sih. Pengalaman, dan kalau bisa sih, karena ini kalau kita berbicara di dunia freelancer ya, mungkin aku bisa sebut situsnya mungkin kayak Upwork. Nah itu di Upwork tuh salah satunya itu klien tuh lebih memilih orang yang pernah menyelesaikan project dibandingkan orang yang walaupun berpengalaman, punya pengalaman di industri tapi bukan freelance, tapi dia belum pernah menyelesaikan project gitu yang bisa terlihat di profilnya gitu. Jadi yang pertama yang dipertimbangkan itu sebenarnya review di profile si freelancer ini gitu. Itu yang pertama sih. Mungkin yang kedua baru tuh pengalaman di industri. Aku bisa bilang sertifikasi juga sangat membantu sih, dan bisa juga menjadi pertimbangan dari klien ketika memilih kandidat untuk mengerjakan proyek mereka gitu. Mungkin bisa dibilang sih capstone project sama mentoring sih, itu yang paling berkesan. Kenapa aku bilang berkesan? Karena dari capstone project aku bisa mendapatkan pengalaman yang real, yang dibutuhkan sama industri itu apa, teknologi apa yang kami harus tahu gitu, dan untuk menyiapkan diri kita ketika kita memulai karir, kerja di industri. Terus tadi yang kedua mentoring. Kenapa aku bilang mentoring? Karena dengan mentoring ini, ketika kita kendala dalam satu hal gitu, satu case, kita bisa bertanya langsung sama mentor dan bisa diarahkan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut gitu. Dan juga dari mentoring tersebut kita bisa mendapatkan koneksi yang betul-betul bermanfaat untuk kedepannya.
banyak banget yang sangat-sangat berkesan gitu, yang betul-betul membantu saya sampai di titik ini. Semua program-programnya tuh sangat banyak ya, mulai dari career mentoring, pathway, mentor pathway-nya, terus juga ada one-on-one consulting. Aku juga agak lupa sih, cuman programnya tuh sangat banyak dan sangat-sangat bermanfaat gitu. Dan beberapa diantaranya juga itu nggak dipunyai di studi independen yang lain, seperti kayak one-on-one consulting itu setauku hanya beberapa aja gitu yang mengimplementasikan program tersebut. Jadi kalau dibilang testimoninya sangat banyak sih.